bisnis keluarga kalian, mendalami bisnis keluarga kalian. Keren ya, jadi nggak ini ya berbisnis tapi juga nggak asal duit papi mami aja, iya, tapi dia turun langsung. Keren. Terus yang kedua ada manajemen expert, itu kita disiapin buat ikut di perusahaan-perusahaan. Jadi nantinya kita ada program magang dan juga kita disiapin gimana sih caranya masuk ke dunia usaha itu. Betul banget. Masuk jadi karyawan tapi harus berjiwa entrepreneur gitu ya, Kak? Betul banget. Lalu yang ketiga ada satu program lagi CE, itu juga persiapan karyawan juga buat yang udah jadi karyawan tapi mau level up ke manajerial dan sebagainya. Keren. Jadi nggak hanya buat untuk yang baru lulus aja ya, Kak, bisa Bener jadi banget. buat karyawan yang sudah punya udah, jabatan yang betul pengen banget. level up gitu ya, Kak. Yang buat level up yang mau mempelajari lebih dalam tentang manajerial bisa gabung di Ciputra. Keren banget nih, Kak. Nah, jadi saat ini abis ini ada salah satu pengenalan program studi yaitu dari accounting. Jadi kita langsung aja kita panggil ya Pak Yopi dari accounting. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih untuk kesempatannya ya. Selamat siang semuanya kepada pengunjung yang ada di tempat ini, juga stand-stand yang ada, rekan-rekan sudah bergabung di sini. Terima kasih kesempatannya untuk saya mengenalkan tentang program studi akuntansi. Jadi nama saya Yopi Junianto, saya seorang dosen juga di akuntansi ya, di prodi akuntansi. Di sini saya akan sedikit aja berbagi bahwa apa sih yang menjadi kekuatan dari program studi akuntansi. Nah, yang pertama adalah akreditasinya sudah A. Wow, keren banget. Akhirnya sudah sekali. A ya, Pak. Akreditasinya sudah A ya. Oke, harus terstandarisasi mulai dari pengajaran, kurikulum ya, dan tim pengajarnya juga ya sudah terstandarisasi dengan cukup baik gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini dia. Yang kedua adalah 100% get hired before graduation. Wah, keren banget. Apalagi sekarang lagi zamannya COVID-19 ya, Pak. Banyak yang butuh lapangan pekerjaan. Yes, betul sekali. Tapi di sini anak-anak accounting ini rupanya sudah mendapatkan pekerjaan lebih dulu ya, jauh sebelum mereka lulus. Itu yang katanya seperti itu ya. Kalau boleh tahu biasanya di perusahaan apa aja nih, Pak? Kan get hired before graduating. Menarik sekali pertanyaan. Terima kasih. Karena kami fokusnya adalah di bidang perpajakan gitu ya. Jadi akuntansi dan perpajakan. Kemudian dan sistem informasi. Kebanyakan kami banyak diterima selain di KAP ya, KAP juga industri-industri yang sudah memiliki reputasi cukup besar di Surabaya ini ya. Ada yang di Surabaya, ada yang di luar Surabaya juga ada. Wah, keren banget tuh, Pak. Ya. Lalu apa lagi sih, Pak, yang ada di program studi accounting? Kayak fasilitasnya? Oke, fasilitas tentu ya. Itu yang sebenarnya yang membuat rekan-rekan mahasiswa ini kerasan untuk studi di dalam kampus sebenarnya. Yang pertama, gedung kami itu gedung baru ya, gedung baru ya. Kami memiliki lab akuntansi juga ya, ada komputer ya, lab komputer juga, kemudian ada lab perpajakan juga gitu ya. Nah, kemudian fasilitas di kelasnya juga cukup nyaman ya. Ya, fasilitas kelasnya cukup nyaman. Nah, ini kalau kita berharap pandemi segera berakhir dan teman-teman bisa menikmati ya, menikmati lounge-nya juga, menikmati kelasnya, kemudian infrastrukturnya sudah cukup nyaman untuk mahasiswa belajar. Kalau boleh tahu fasilitas kelasnya itu ada apa aja sih, Pak? Apa yang membedakan fasilitas kelas UC khususnya accounting dibandingkan dengan kampus lain? Oke. Yang pertama adalah suasana kelas ya. Suasana kelas, kemudian fasilitas di dalam kelas, terutama sound ya, penunjang, kemudian sound sistemnya, kemudian peralatan penunjang untuk alat peraganya pun juga lengkap gitu ya. Kemudian ya tentunya Surabaya kan panas ya. Betul banget, betul banget. AC itu kan pasti harus nomor satu ya. Nah, AC-nya cukup dingin juga ya.
Nah itu dia. Kemudian kalau mereka bingung gitu ya, misalkan saya butuh referensi nih, ya selain di internet ya, perpustakaan kita pun juga sangat lengkap, sangat bener lengkap banget sekali. Pak. Udah Bisa cari kalau semua kebutuhan referensi. informasi itu udah kita mikirnya nggak mungkin lah ya, nggak kurang informasi itu nggak mungkin karena Bener informasi banget. Bisa banyak didapatkan sekali. di mana aja dan kapan aja. Yes, betul sekali. Oke, terus selanjutnya, nih saya mau tambahkan lagi. Yang berikutnya adalah active learning. Apa Ya. tuh Pak active learning kalau Oke. boleh tahu? Jadi pembelajarannya di akuntansi itu banyak menggunakan simulasi. Jadi tidak mahasiswa itu tidak diajari untuk pasif di dalam kelas, walaupun kelasnya online seperti ini, ya. Tetap kami membuat sebuah sistem pengajaran atau metode pembelajaran yang sifatnya membuat anak-anak itu aktif di dalam kelas. Contohnya nih Pak, Oke. kayak gimana simulasinya? Oke, pertama biasanya kami menggunakan studi kasus nih, ya studi kasus dan mereka harus mempresentasikan analisa, mereka harus mempresentasikan ide mereka, mereka harus mempresentasikan kreativitas mereka. Jadi menemukan apa sih gitu ya melalui banyak studi kasus. Kemudian ini pada saat sebelum pandemi ya, contohnya adalah ada mata kuliah akuntansi biaya gitu ya. Ada mata kuliah akuntansi biaya. Nah, kalau zaman dulu saya kuliah gitu ya, akuntansi biaya, kita duduk manis di dalam kelas, kemudian kita mendengarkan Bapak Ibu dosen itu mengajar di kelas gitu ya. Pakai slide gitu ya. Bener banget. Setelah itu ya pasti bosan ya. Tapi di sini anak-anak dikasih studi kasus, dikasih sebuah simulasi permainan. Bukan bermain ya, tapi simulasi ya, simulasi bisnis. Jadi gimana caranya teman-teman ini membuka sebuah usaha dengan virtual gitu ya, modelnya dengan Pigu, pisang goreng. Sederhana, tapi Iya. mereka belajar gitu ya bagaimana caranya, gimana sih caranya konsep cost accounting itu ya kan kalau diterapkan sehari-hari, misalnya jualan pisang goreng itu kayak gimana. Berarti Nah, tetap ada kesan entrepreneurship juga sesuai iya, dengan moto betul. Ciputra. Tetap harus dong, tetap Betul harus ada banget. seperti itu. Jadi kita tidak hanya belajar melulu tentang akademiknya accounting, tapi di sini kita juga belajar tentang entrepreneurship juga. Wah keren banget. Yes. Nah, tidak lupa ya, saya mau jelaskan satu lagi. Ada lagi keunggulannya. Jadi kita ada tax center di sini. Accounting ada tax center yang kegiatannya itu sudah cukup lama ini ya, sudah cukup lama berdiri. Jadi kegiatannya itu membantu baik di lingkungan universitas, membantu terkait perpajakan gitu ya, mensosialisasikan aturan perpajakan. Kemudian pada saat akhir tahun itu biasanya ada pelaporan pajak ya. Nah, ada relawan pajak yang dikerahkan di sana. Jadi kegiatannya cukup banyak sekali. Yang pada intinya adalah kami akan mensosialisasikan ya tentang perpajakan yang sudah aturan-aturan perpajakan sudah berlaku di saat ini gitu ya. From what I know nih Pak, Ya. jadi tax center itu sering buka pelatihan buat umum. Iya, Setahu saya. betul. Iya. Jadi pelatihannya itu isinya perpajakan yang kayak gimana. Terus setahu saya juga ada organisasi juga Iya. kayak sejenis apa ya? Iya benar organisasi Iya. tentang pajak-pajak itu juga. Bisa dijelaskan lebih juga Pak? Salah satu kegiatan yang tax center lakukan adalah brevet pajak. Nah, Betul. kita juga ada kegiatan itu, pelatihan brevet pajak buat umum, buat dari UC juga ada yang bisa bergabung di sana. Nah, itu biasanya setiap tahun itu kami adakan dua kali sesi ya, dua kali dua kali batch ya. Nah, itu kami biasanya umumkan di Instagram itu, biasanya kami umumkan di medsos. Nah, itu salah satu kegiatan untuk mengedukasi masyarakat tentang pajak. Kemudian yang kedua, kami juga ada kerjasama dengan KPP Sukomanunggal. Nah, ini banyak sekali kegiatannya. Yang pertama, kita mengadakan sosialisasi perpajakan lewat webinar ya, lewat online ya. Itu pojok pajak. Nah, itu. Kemudian
sering ya dalam beberapa event itu kami mengundang tidak hanya dari UC tapi dari mana-mana, ini dari luar UC kami sebarluaskan karena memang ini sifatnya untuk umum ya. Jadi bentuk kerjasamanya ini mengedukasi. Tetap setiap ada aturan-aturan pajak terbaru atau mungkin sosialisasi mengenai ketentuan-ketentuan permasalahan pajak ini juga. Benar banget. Apalagi sekarang lagi banyak banget masalah pajak dan juga banyak banget peraturan-peraturan baru yang dibuat oleh pemerintah. Benar sekali. Nah ini kan bentar lagi, ini kan tanggal 6 ini ada acara lagi ya. Acara apa itu Pak? Jadi acaranya adalah jadi kami bekerjasama dengan KPP ya, Sukomaninggal. KPP akan menjawab semua pertanyaan terkait tentang pajak. Wah keren banget, enak banget silakan. tuh. Jadi di share dalam bentuk G-form, nanti silakan bertanya di sana, gabung, sudah ada linknya gitu ya, tinggal gabung, isi linknya, nanti KPP akan jawab semuanya. Wah ini untuk biayanya nih Pak, biaya ikutnya itu program tidak itu? ada biaya. Wah enak banget nih. Free. Jadi kalian semua buat yang pengunjung yang mau belajar tentang pajak dan free, bisa langsung ke Prodi Accounting ini, ke Bapak Yopi ini. Betul, ya. Itu ya, jadi sebenarnya masih banyak ya, tapi karena mungkin waktu juga ya, ini kan waktunya juga terbatas. Tapi saya melihat bahwa ini adalah satu hal yang sangat poin penting ya. Betul banget. Terus di akuntansi. Gitu. Terus? Ya. Ya, terima kasih ya Pak Yopi. Baik. Ini saya pengisi pertama ini ya. Iya, betul sekali. Prodi pertama dari Pak Yopi, accounting. Baik, terima kasih kesempatannya. Thank you Pak Yopi. Ini saya sudah diberikan hari ini, mudah-mudahan semua yang hadir di sini walaupun dengan kondisi ada yang berbelanja, ada yang sibuk, tapi bisa paling tidak tahu gitu ya, mendengar ya. Oke. Buat yang mau daftar di Prodi Accounting UC, buat saudara-saudara kalian atau kalian sendiri, buat yang mau daftar di Prodi Accounting bisa langsung datang ke stand marketing Universitas Ciputra Surabaya. Di pojok yang itu. ada di pojok sana. Di pojok sebelah kiri apa kanan itu dari sini? Kiri ya. Dari sini. Dan jangan lupa kampus kita sudah terakreditasi A dan juga accounting ini juga sudah terakreditasi A. Jangan lupa get hired before graduated. Ya, terima kasih. Baik. Sekian itu aja. Thank you so much Pak Yopi for your time. Sekian ya. Terima kasih. Thank you so much selamat Pak. siang semuanya. Thank you. Keren banget nih Kak, dari Prodi Accounting ya Kak, Pak Yopi. Wah, makasih banget. Makasih banget Pak Yopi. Jadi keren banget dapat insight baru khususnya tentang perpajakan yang sekarang makin lama betul dia makin bikin kepala mikir lah ya. Iya betul banget. Apalagi accounting itu kalau di bisnis tuh sangat krusial banget nggak sih Kak? Banget. Apalagi bisnis-bisnis baru. Buat daripada UMKM. boncos ya. Betul. Gimana? Buat ngitung penjualan, gimana betul, caranya berjualan, HPP, semua itu butuh basic accounting atau basic penjualan. Bisa bisnis sendiri, bisa kerja di perusahaan gitu. Benar banget, dan juga kalian juga bisa dua-duanya. Jadi buat cari penghasilan sampingan atau gimana kalian butuh, bisa juga kayak gitu. Biar keuangan kalian lebih rapi, jadi kalian bisa belajar di Universitas Ciputra Surabaya. Ya, keren-keren. Nah, teman-teman semua pengunjung TP jangan lupa di UG ada pameran dari Universitas Ciputra bersama dengan Kedai Reka yang diisi oleh tenan-tenan UMKM di Jawa Timur. Ada apa aja nih Kak? Yang pertama ada dari UMKM Italian Cookies, itu jual cookies. Jajan-jajanan ini. Ada yang kedua ada dari Prudence jual abon. Betul. Lalu ada Sevetan, ada CV Brinto, ada CV Gangsar, betul. Ada Yuko Baby, ada Grand Natural Resources, ada UMKM sepatu, ada Mahren Beauty, skincare, ya. Wah buat yang suka skincare, Ya, butuh skincare. apalagi ada banyak promo nih teman-teman. Hari terakhir ya. Oh iya, hari terakhir pasti banyak promo yang menarik buat kalian yang mau beli-beli, mau belanja sama keluarga kalian, atau
mungkin mau daftar di Universitas Ciputra Surabaya, silakan juga. bisa banget. Bisa banget. Ada S1, ada S2. S2. Dan juga di S2 ini nantinya bisa 2 tahun. 2 tahun itu kalian bisa ambil kelas weekdays atau weekend. Kalau kelas weekdays atau hari biasa itu buat kelas yang fast track. Oh, fast track. Apa itu Kak fast track? Fast track itu kalian bisa ambil di semester 6 atau 7 kalau kalian kuliah di Universitas Ciputra Surabaya. S1-nya Jadi, ya Kak? Istilahnya kita motong waktu lah ya. Keren-keren. Dan juga buat kalian yang sibuk atau kalian yang emang pas hari biasanya ada kegiatan, kalian bisa ikut di kelas weekend hari Jumat dan Sabtu. Itu juga ada. Bisa banget ya Kak, buat yang kerja, buat yang berbisnis, kerja, buat yang gitu. bisnis, buat yang mau memperdalam ilmunya dan kayak weekdays-nya tetap ada kegiatan bisa juga di hari weekend. Dapat ilmu, Dapat ilmu di hari weekend kapan lagi kan? Hari Minggu, dapat networking. Bener waduh. banget, dapat banyak networking dari Universitas Ciputra Surabaya dan banyak program-programnya yang buat kita tuh lebih berkembang lagi. Gimana sih caranya biar kita tuh jadi entrepreneur atau pengusaha yang punya value lebih buat orang-orang. Keren-keren. Jadi nggak sekedar membuka usaha aja. Bener banget Kak. Bener banget.